Halo semuanya, video hari ini adalah satu-satunya video yang lo butuhin di YouTube untuk bisa ngebangun hubungan dengan siapapun. Kalau lo pengen jago networking, dari yang mungkin awalnya lo itu gugup, lo nggak tahu apapun tentang cara ngebangun hubungan dengan seseorang, memahami cara pembentukan hubungan, baik itu sama pacar, sama teman kerja, sama partner bisnis, lo cuman butuh video ini doang. Dan kenalin dulu, pasti lo bingung, ada siapa nih yang muncul di YouTube gue, dan gue nggak pernah lihat muka dia gitu kan. Kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahunan menekuni bidang science communication. Dan gue selama 6 tahun ini juga udah dapat banyak banget pengalaman, skill-skill tentang communication, tentang baik itu active listening, retorika, berargumen, dinamika hubungan, interpersonal, intrapersonal. Jadi ada banyak banget yang udah gue pelajarin. Dan dalam video kali ini, gue bakal ngebahas satu konsep yang paling penting banget buat kita perhatikan, yaitu adalah mengenai sebuah hubungan. Dan ini sering banget menjadi topik yang bagi gue nggak pernah dibahas di video YouTube manapun. Karena gue banyak banget yang sering komen, kayak bang gimana caranya gue bisa dapet pacar, bang gimana caranya gue bisa dapet temen-temennya, bang gimana caranya gue bisa dapet banyak teman, bang gimana caranya gue bisa punya teman bisnis yang oke buat gue ngelakuin kerja sama bisnis gitu kan. Pada dasarnya semua itu berasal dari lo layak gak membangun hubungan dengan seseorang. Karena gini, gue bakal jelasin sedikit dari videonya. Kita bakal masuk ke dalam topiknya. Pada dasarnya, manusia itu kan memiliki sebuah hubungan. Ya. Di sini ada lo gitu kan, dan ini juga ada orang lain yang lo ketemuin. Antara lo dan orang lain ini, itu memiliki sebuah jarak yang gue sebut sebagai jarak sosial. Nah ini gue sering bahas dalam 3-Hour Communication di Stanley Academy. Lo bisa bahas penjelasan aku. Lo bisa cek penjelasan khusus mengenai jarak sosial. Tapi basically jarak sosial itu adalah lo sedekat apa sih sama orang ini. Karena ada kategori-kategori dalam perkembangan hubungan manusia. Ada yang awalnya mungkin nggak kenal, ya kan? Mulai masuk ke teman, lalu akhirnya mulai ke intim. Dan intim ini nggak berarti dalam artian intim secara seksual. Nggak berarti kayak lo harus jadi pacar gitu. Enggak. Tapi intim itu menggambarkan hubungan lo dan dia tuh agak-agak lumayan dekat. Ada yang mungkin best friend, ada yang mungkin dia udah jadi teman partner bisnis yang awalnya memang sebatas kerja, tapi akhirnya menjadi teman dekat banget gitu kan. Jadinya ini adalah flow dinamika dari hubungan. Dari yang awalnya nggak kenal, jadi teman, dan menjadi intim. Dan yang perlu kita pertanyakan dari aspek ini adalah, bang, gimana caranya sih bang hubungan itu bisa berkembang dari yang awalnya nggak kenal jadi intim. Nah ini yang menarik. Oke. Sebelumnya gue bakal bahas hubungan itu bakal berkembang kalau seandainya lo dapat memberikan value kepada orang tersebut. Dan ini yang pertama, syarat pertama dari membentuk sebuah hubungan dengan seseorang. Untuk lo bisa sukses ngebangun hubungan dengan seseorang, lo harus memiliki value. Dan lo bisa lihat di gambar sini, dimana gue udah ngegambar sebuah garis parameter. Jadi lo bisa melihat seberapa bervalue diri lo berdasarkan garis ini. Lihat saya misalkan lo cukup bervalue. Gue di sini ya. Sekarang pertanyaannya gini, bang, kalau lo bilang gue itu cukup bervalue, maka definisi dari value itu sendiri apa sih bang? Definisi dari value, gue bakal tulisin di sini. Value pada dasarnya adalah lo itu entah dapat menyelesaikan masalah dari temen lo atau siapapun yang lo lagi mau ngajak hubungan, atau lo dapat memberikan apa yang dia inginkan. Oke. Jadi value itu bisa bersifat menyelesaikan masalah seseorang atau lo dapat memberikan apa yang dia inginkan. Nah, yang menarik adalah bentuk dari value ini, kalau kita bakal tarik garis lagi, gue pengen ngebahas sedikit mengenai piramida kebutuhan manusia. Karena tadi lo sedikit tangkap kan, bahwa value adalah lo dapat memberikan satu, menyelesaikan masalah dari kehidupan seseorang, atau yang kedua, lo dapat memberikan seseorang apa yang mereka inginkan. Maka yang perlu dipertanyakan adalah, bang, apa sih yang manusia itu inginkan? Karena semakin gue bisa memberikan apa yang manusia butuhkan, maka diri gue semakin bervalue. Semakin gue bervalue, semakin mudah gue menjalin hubungan dengan siapapun itu. Nah, gue bakal kasih sedikit penjelasan.
Dalam The Theory of Abraham Maslow, jadi dia seorang psikolog yang dia tuh meneliti apa sih kebutuhan manusia yang paling manusia itu butuhkan. Gue itu bakal mempersingkat aja, jadi sebenarnya teorinya nggak semudah itu untuk lo pahamin. Tapi untuk guna mempermudah pemahaman lo akan teori kebutuhan manusia ini karena cukup kompleks buat dibahas. Abraham Maslow pada dasarnya bisa kita sebut menemukan beberapa layer dari kebutuhan manusia. Yang paling tinggi itu adalah self-actualization. Jadi manusia ingin diri dia tuh bisa mencapai level terbaik di diri dia. Dia pengen jadi Superman, dia pengen jadi top, dia pengen jadi the best, dia pengen jadi apa. Dia pengen mencapai potensi terbaik di diri dia. Yang kedua, itu disebut sebagai social acceptance. Nah, social acceptance ini adalah penerimaan sosial sebutannya. Jadi setiap manusia itu ingin diterima oleh manusia lainnya. Karena gue nggak bakal ngebahas dari sisi kayak bang manusia itu dulunya bukan ini. Kita bakal lihat dari perkembangan secara evolusi terlebih dahulu. Jadi gue bakal pakai referensi dari buku Sapiens sebutannya. Sapiens itu sebuah buku yang menjelaskan pada dasarnya manusia itu disebut sebagai Homo sapiens. Dan Homo sapiens atau manusia modern itu berkembang dari yang dulu awalnya kita belum di zaman modern. Dulu awalnya kita tuh adalah manusia yang hidup secara bergerombol, di mana kita tuh berburu, kita tuh bercocok tanam, agrikultur gitu kan. Ada juga fase hunter gathering. Jadinya ketika kita melihat dari perkembangan ini, yang bikin manusia bisa berkembang hingga sekarang adalah kita berkomunitas. Dari sini, otak kita itu membentuk sebuah DNA, ya, menciptakan semacam naluri insting, di mana kalau gue diterima dalam komunitas manusia, maka peluang gue untuk bisa hidup itu semakin tinggi. Yes bang, ini nggak relevan di zaman sekarang. Bener, nggak relevan, karena udah ada yang namanya modernitas. Jadi kita bisa hidup sendiri, bahkan ya kita sebenarnya nggak bisa full hidup sendiri, kita masih harus pergi beli makanan segala macam, tapi kita nggak bisa bergantung itu dengan masyarakat secara keseluruhan. Ya, kita bisa kerja di mana-mana sekarang yang nggak harus perlu kayak dulu bang. Jadi basically kebutuhan manusia dari sini adalah mereka ingin diterima oleh sosialita. Mereka ingin diterima oleh manusia lain. Itu kebutuhan kedua tertinggi. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kehidupan mereka. Again, gue bilang sekali lagi, lo bisa cek teorinya sendiri. Gue rangkum aja biar mudah dipahamin. Enggak langsung kebutuhan kehidupan, ada layer lagi physiological sama juga physical, tapi gue gabung aja biar lebih mudah dimengerti. Jadi ini 3 layer ya. Satu, self-actualization. Kedua, itu adalah penerimaan sosial. Dan yang ketiga, mereka butuh untuk mereka hidup. Baik itu rumah secara fisik, makanan, beras, duit. Pokoknya yang paling penting untuk mereka hidup. Oke. Ya, sekarang value diri lo adalah kalau lo itu pengen jadi seseorang yang bervalue, maka lo harus menjadi seseorang yang bisa membantu orang mencapai 3 hal ini. Semakin banyak hal yang lo bisa isi dari teori kebutuhan piramida kebutuhan manusia ini, baik itu lo bisa membantu mereka untuk mencapai level tertinggi diri mereka, atau lo bisa membantu mereka untuk diterima dalam masyarakat dengan cara mendengarkan mereka, membuat mereka merasa dipahamin gitu kan, dan juga membantu dalam kehidupan mereka. Entah ngebantu mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang, membuka peluang bisnis, atau sekedar menemani curhatan cerita mereka biar mereka nggak stres-stres banget gitu kan. Dan lo bisa, let's say, lo ngejual sebuah toko beras gitu. Nah, lo juga bisa berkontribusi dalam kehidupan manusia untuk aspek yang fisikal. Nah, tapi you get the point. Kalau lo pengen jadi seseorang yang berguna, maka lo harus bisa memberikan apa yang manusia itu anggap berguna. Semakin banyak yang lo bisa berikan untuk manusia, maka semakin tinggi value diri lo nantinya. Nah, ini itu sifatnya fundamental bang. Yes, gue setuju. Ini sifatnya fundamental. Sekarang gue bakal bahas yang lebih praktikalnya. Untuk value, pada dasarnya di dunia modern sekarang, kenapa gue nggak ngejelasin dari awal? Karena gue pengen lo paham fundamental knowledge-nya dulu. Oke. Dalam fundamental knowledge, tadi kan gue sebutkan ada teori piramida kebutuhan manusia. Tapi dalam dunia modern sekarang, value itu seringkali digambarkan berdasarkan satu, personalitas. Ini gue nggak bakal bahas karena ini bakal dibahas di next-nya, tips next berikutnya. Yang kedua, itu disebut sebagai value of achievement. Dan yang ketiga, itu value of status.
Nah, gue bakal sebutin ya. Kalau lo pengen dianggap bervalue, maka satu, lo harus mengasah yang disebut sebagai personalitas. Ini gue gak bakal bahas, gue bakal bahas di bagian berikutnya aja. Yang kedua, itu disebut juga value of achievement. Dalam artian, kalau lo memiliki banyak achievement, baik itu misalkan lo pernah menang lomba lari, lo pernah menang lomba apa, lo pengen bisa menang-menang apa, lo pernah punya bisnis misalkan yang sekarang lo masih jalanin gitu kan, atau mungkin lo orang yang terkenal, orang yang terkenal nggak termasuk, tapi lebih ke arah apa yang lo miliki sebagai achievement. Sebagai misalnya, let's say lo punya bisnis segala macam, karir, manajer, CEO, apapun itu intinya pencapaian. Nah, semakin banyak yang lo miliki sebagai pencapaian, maka semakin tinggi juga value diri lo. Ya, jadi satu, tadi itu yang lebih ke arah piramida kebutuhan manusia, ini dari yang fundamental knowledge ya. Yang kedua, ini adalah achievement. Jadi semakin banyak hal yang lo miliki sebagai achievement atau pencapaian, semakin tinggi value diri lo. Makanya fokus bangun karir, lo fokus bangun bisnis lo, fokus kalau emang lo pengen jadi kerja, silakan fokus bangun karir lo, mencapai status tertinggi mungkin dalam legitimasi organisasi. Dan ketika lo memiliki hal tersebut, atau lo mungkin nanti let's say lo udah berbanda, punya rumah, punya mobil, punya segala macam, makin tinggi value diri lo nantinya. Yang ketiga, itu disebut sebagai the value of status. Nah, value of status itu menjelaskan, dan ini gue dapetin langsung, dari sebuah konsep kekuasaan yang disebut sebagai soft power. Again, ini silakan lo cek sendiri aja di 3 Hour Communication, di kursus gue, karena ini terlalu panjang kalau gue jelasin. Tapi soft power basically menjelaskan bahwa kekuasaan seseorang, selain dari pangkat, bisa juga didapat dari ketenaran. Nah, lo pernah lihat gak? Ketika lo lagi SMP, kalau ada orang yang dia itu famous, kalau dia famous, entah kenapa banyak orang yang pengen lebih jadi teman dia. Lo lihat gak hal tersebut? Lo lihat cewek-cewek lebih suka sama dia, orang lebih pengen jadi teman dia. Karena gini ya, status itu menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang suka dan percaya dan pengen jadi teman sama lo, dan ini makanya influencer atau mungkin artis itu benar-benar seseorang yang mungkin dikagumi banget, bahkan banyak yang cewek yang selingkuh demi mereka dari pasangan ya. Ini dikarenakan status. Nah, gue bakal jelasin sedikit. Ketika lo memiliki banyak teman, ketika lo memiliki banyak koneksi, ketika lo memiliki banyak orang yang lebih sifatnya itu bervalue juga, jadi teman-teman lo bukan cuma teman-teman doang, tapi teman-teman yang bervalue gitu kan, maka semakin lo bakal menarik nih, ini kayak magnet, orang-orang lain yang juga memang bervalue. Sebenarnya sifatnya nggak bervalue, tapi lo bakal menarik orang-orang yang memang sudah menjadi basis network lo. Kalau emang basis network lo adalah orang-orang yang mungkin lebih fokus kepada di bisnis, lo bakal menarik orang-orang lebih banyak yang memang fokus di bisnis. Oke. Ini disebut sebagai status. Makanya gue selalu bilang kepada anak muda dan kepada orang yang seumuran gue, ngebangun personal branding adalah hal yang bener-bener oke banget buat ningkatin value lo. Karena gini, ketika lo ngebangun value personal branding, selain lo lebih banyak punya orang-orang yang tahu tentang lo, semakin banyak orang yang tahu tentang lo, semakin bagus. Karena status lo semakin meningkat. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang suka sama lo. Atau kalau lo kontroversial, makin gak suka. Tapi kita harapannya gak kontroversial, jadi suka. Banyak yang tahu, banyak yang suka, banyak yang kenal. Ya, tahu, suka, kenal. Ini funnel dalam penjualan marketing, bahkan disebut sebagai AIDA. Tapi dalam komunikasi juga sama. Oke. Semakin banyak yang tahu, kenal, dan suka. Tahu, suka, dan kenal. Nah, Bang, yang bisa gue lakuin dalam value of status ini apa? Yang paling gue saranin lo banget untuk ngebangun status lo, itu gue sebut sebagai personal branding, personal brand, dan ngelakuin networking. Selalu ini. Ya. Dan Bang, gimana cara gue ngelakuin personal branding? Gue gak bakal bahas dalam video kali ini, nanti gue bakal bahas khusus aja videonya. Dan untuk yang ngelakuin networking, lo tinggal nerapin apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Tapi basically networking adalah lo membuka diri lo kepada orang-orang lain. Jadi jangan nutup diri lo. Semakin banyak hal yang orang-orang yang lo kenal, misalkan dia itu apa, lo memperluas orang-orang yang lo kenal, semakin tinggi juga status lo nantinya, ya. Karena orang ngeliat value diri lo berdasarkan orang-orang yang udah kenal sama lo juga. Dan semakin tinggi hal tersebut, maka semakin tinggi juga value lo. Ya, jadi ini 3 tipe. Dari segi komunikasi, dari sifat value diri lo. Nah,
Kalau lo pengen ngebangun value dalam diri lo bisa ngebangun dengan cara satu, membuat diri lo bisa menawarkan sebanyak mungkin hal dari piramida kebutuhan manusia kepada seseorang. Yang kedua itu adalah banyak achievement, baik itu dalam karir, kehidupan, banda, investasi, segala macam. Yang ketiga dari status, perluas orang-orang yang lo kenal, perluas juga diri lo, personal branding lo-nya, agar semakin banyak orang yang tahu, suka, dan kenal. Nah, oke, ini yang pertama untuk bagian dari value. Sekarang gue bakal lanjut ke bagian berikutnya dari hubungan. Oke, berikutnya dari konsep hubungan, gue bakal ngebahas untuk bagian dari bank terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas untuk bagian value, itu kan lebih ke arah diri lo-nya aja. Gimana lo membuat diri lo tuh cukup bermanfaat dan bervalue sehingga bakal memperlancar proses pembangunan hubungan lo nantinya. Nah, sekarang kita bakal lebih terjun lagi ke dalam bang, gimana caranya gue mulai membangun hubungan dengan seseorang. Ketika lo mulai membangun hubungan dengan seseorang, selalu ingat bahwa hubungan lo dan orang tersebut itu adalah sistem bank. Nah, dalam perbankan, nih bagi yang mungkin teman-teman kita yang kerja di perbankan ada dua hal utama yang sering bisa terjadi. Benar gak? Yaitu yang pertama adalah debit. Yang kedua itu adalah deposit. Cuman ini doang, ya. Debit dan deposit. Dua hal ini berkorelasi dengan hal yang disebut sebagai saldo. Oke, jadi debit, deposit, dan saldo. Nah, Bang, maksudnya itu apa, Bang? Kalau lo lagi pergi ke Alfamart misalkan, dan lo beli makanan, maka semakin banyak makanan yang lo beli, semakin mahal dong harga yang ditagih kalau nantinya. Semakin mahal harga yang ditagih kalau nantinya, maka semakin mengurangi saldo ATM lo. Oke, lo membayar sesuatu pakai saldo ATM lo. Kalau sampai udah nggak cukup, akhirnya apa? Akhirnya lo nggak bisa bayar lagi makanan. Nah, dari sini konsepnya, maka ini disebut sebagai debit. Ya. Debit ini terdiri dari hal-hal yang dapat mengurangi saldo lo. Minus. Tapi kalau deposit adalah lo baru gajian, lo baru aja menang investasi, lo baru aja bikin channel YouTube yang menghasilkan, atau lo bikin bisnis. Intinya apapun, hal apapun yang menambah uang lo di bank. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hubungan itu pasti memiliki saldo. Saldo hubungan. Oke. Contoh ya, lo dengan pacar lo. Kita bakal beda sedikit study case. Kenapa banyak orang yang sering banget putus? Gue bakal jelasin. Ketika seseorang putus, itu karena hubungan orang tersebut itu saldonya udah habis. Yes, udah habis. Gue bakal dapat banyak banget komen-komen yang kayak, Bang, cinta itu tulus, cinta itu apa? Gini ya, cinta itu tulus, bener, gue setuju banget. Tapi secara teori hubungan, setiap hubungan itu pasti sifatnya transaksional. Dan gue sepenuhnya percaya hal tersebut. Ada orang yang murni. Gue salah kalau gue bilang semua. Ya, itu salah gue. Gak semua hubungan sifatnya transaksional, tapi mayoritas hubungan di dunia sekarang itu sifatnya transaksional. Yes, itu yang lebih tepat cara nge-framingnya. Jadi maksudnya itu apa, Bang? Transaksional itu apa? Transaksional artinya apa yang bisa gue dapetin kalau gue jadi temen lo. Dan apa yang bisa gue kasih kepada lo kalau lo jadi temen gue. Apa yang bisa gue kasih dan gue dapet kalau lo jadi pacar gue. Nah, ketika pacar itu pada akhirnya putus, itu kan gue sebutin saldonya itu udah yang mengalami namanya likuidasi, udah nol. Nah, kalau nol, secara logika berarti banyak banget depositnya, banyak banget debitnya. Oke. Karena debit itu bikin saldo mendekati nol. Nah, debit adalah perilaku yang negatif. Oke. Contoh, lo misalkan bilang ke pacar, lo rutin banget lo bilang ke pacar lo, ya nanti kita lihat aja lah gimana, ya aku mah gak sayang sama kamu sih, kamu mah payah, kamu mah gini, kamu mah kasih ini, kamu mah kasih itu. Oke. Pertama kali, sekarang lo lakuin ini ke pacar lo kalau lo pengen coba. 30 hari ke depan, lo bilang ke pacar lo, setiap hari satu kali, lo bilang gini, kamu kenapa sih gak kayak si Catherine, kayak pacar si James tuh, dia mah jauh lebih baik daripada kamu deh. Nah, lo ngomong kayak gitu, sehari dia bakal maafin lo. Yang awalnya mungkin saldonya 1000, mungkin cuma ngurang ke 900 doang. Tapi kalau lo ngelakuin 30 hari ke depan berturut-turut, dikurangin terus-menerus, lama-lama akan mendekati yang namanya 0. Kalau sampai 0, akhirnya hubungan lo hancur. Dan ini berlaku ke semua orang. Oke, semua orang, siapapun itu. Mau ke pacar, pasangan, teman,
teman kantor, bos, siapapun itu. Semakin lo ngelakuin hal yang negatif, lo harus ingat, setiap perilaku yang lo lakuin ke dia dan sifat itu negatif, baik itu ngata-ngatain dia, atau mungkin itu lo nggak percaya sama dia, pokoknya konsep hubungan tidak sehat. Gue nggak bakal bahas itu kali ini, mungkin lo bisa cek aja Tower Communication di bagian komunikasi interpersonal. Oke. Di sana ada. Nah, cuman sekarang gue bakal bahasnya lebih ke arah untuk bagian yang lebih penting, adalah deposit. Nah, deposit adalah perilaku apa aja sih bang yang bakal nambah saldo gue? Karena kita pengen saldo kita setinggi mungkin dong dengan seseorang gitu kan. Beda pacar, teman kantor. Apa aja bang yang bakal ningkatin deposit gue dengan seseorang? Nah, gue bakal hapus dulu. Oke. Hal yang paling penting banget untuk dibahas pada bagian deposit adalah hal berikut, yaitu adalah empati. Oke, gue selalu bilang, kalau lo pengen bener-bener pandai membangun hubungan, hal tersebut berhubungan dengan konsep yang gue sebut sebagai EQ, atau Emotional Quotient. Emotional Quotient. Kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu berasal dari hal yang gue sebut sebagai empati. Dan gue paham, bang, empati itu apa, dan kayaknya gue sulit banget memahami empati. Yes, tenang aja. Karena gue pribadi juga orang yang lebih fokus banget mengedepankan etika, mengedepankan logika, rasionalitas. Dan kadang susah buat gue paham tentang empati gitu. Empati basically adalah lo tuh bisa memahami orang lain. Oke, memahami orang lain, dan itu bukan hal yang mudah. Karena gue sering banget dapat komenan kayak, bang, kayak gini mah gue juga paham, bang, kayak ngobrol sama orang ya gue juga tahu cara ngobrol. Gini loh, memahami orang lain adalah lo benar-benar memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia jadikan masalah, apa yang dia inginkan, apa impian dia, dan lo peduli terhadap kehidupan dia. Ketika lo peduli terhadap kehidupan dia, lo itu bakal satu, mendengarkan secara aktif setiap kali dia berbicara. Yang kedua, lo bakal sifatnya solutif. Jadi kalau dia ada punya masalah, lo bakal mencari solusi bareng-bareng misalnya sama dia, berusaha membantu dia untuk mencari solusi. Yang ketiga, lo bakal suportif. Ketika dia sedih, lo ada di sana buat dia, ya kan? Yang keempat, lo juga penuh dengan pemahaman. Again, gue nggak bilang lo harus yang sifatnya kayak nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Bukan, itu people pleaser. Tapi lebih ke arah lo tuh nggak orang yang sifatnya itu egosentral. Semua tentang diri lo, semua tentang diri lo. Tapi lo lebih ke arah, oh teman gue butuh apa ya? Dia lagi sedih misalkan nih. Ya. Bro, gue lagi pusing nih bro. Gue lagi, aduh, baru putus gue sama pacar gue. Nah, satu, mendengar secara aktif. Lo bisa kayak misalkan, wah kenapa bro? Coba cerita, kok bisa sampai putus? Kedua, solutif. Lo misalkan di akhir dari selesai cerita, mendengarkan aktif bang, gimana caranya? Kepanjangan kalau gue jelasin di video kali ini, lo bisa cek aja video gue yang lain di channel ini, ada banyak banget cara ngedengerin yang aktif yang udah gue bahas. Gue lanjut ke berikutnya yang solutif. Aduh, iya gitu loh bro, kurang lebih. I see. Yaudah bro, gini aja deh, biar lo gak sedih sekarang, lo mau main PS aja kayak bareng gue, coba dulu yuk, biar lo gak terlalu sedih deh. Ya, nanti baru kita ngobrol lagi. Nanti solutif, lo peduli terhadap dia dan berusaha mencari solusi dari apa yang dia jadikan masalah. Yang ketiga, suportif. Pasti lagi nangis, lagi sedih, lo kayak, tenang aja bro, deh, gue temenin deh, yuk, main game yuk, bro, gimana ya lo kabar lo? Nah, suportif. Lo menemani seseorang melalui fase-fase yang memang dia butuh support. Yang keempat, lo pemahaman. Memahami itu jauh lebih deep misalkan. Ya mungkin awalnya lo butuh dia buat ngebahas konsep kerjaan yang memang penting, meeting gitu kan. Tapi ada dia lagi sedih, lo jadinya kayak, yaudah deh, nanti aja deh. Bukan momen yang tepat gitu loh buat gue minta hal tersebut. Nah, ketika lo ngelakuin 4 hal ini, gue berani jamin hubungan lo dengan siapapun itu, ya, itu bakal bener-bener ningkat drastis di aspek depositnya. Oke. Nah, ini gue bakal sedikit rangkum sekarang dari linear berikut. Kalau lo pengen ningkatin deposit dalam jumlah yang banyak banget di hubungan lo, maka lo harus memperhatikan aspek empati. Aspek empati intinya adalah lo memahami orang lain. Ketika lo memahami orang lain, lo bakal satu, mendengarkan dia secara aktif. Yang kedua, lo bakal solutif kepada dia. Yang ketiga, lo bakal suportif kepada dia. Dan yang keempat, lo bakal memahami dia. Oke. Nah, ini adalah konsep yang bakal bikin lo bisa ngebangun hubungan dengan siapapun. Satu, tadi tentang value.
Yang kedua tentang konsep bank, dan yang ketiga adalah bagian empati. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet hanya dalam 30 hari doang, bahkan menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan memahami karisma yang bakal bikin siapapun gak sabar pengen ketemu sama lo lagi, dan masih banyak banget skill-skill komunikasi yang lebih keren nantinya. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication, kursus gue dari Stand Academy yang overall sekarang udah ngebantu 900 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.